Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu alamu umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ilmu pengetahuan. Dialah yang mengajarkan manusia dengan perantaran kalam dan menjadikan kita khalifah di muka bumi agar memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kebaikan. Hadirin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah takwa sebagai pelita dalam setiap langkah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena sesungguhnya batas antara keduanya kini semakin tipis. Dan setiap amal sekecil apapun akan dicatat oleh malaikat dan diperhitungkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Saudariku yang berbahagia, kita hidup di zaman yang disebut era digital. Zaman di mana hampir semua aspek kehidupan kita sebagai manusia terhubung melalui teknologi. Dengan satu sentuhan layar, kita bisa berkomunikasi lintas benua, menyampaikan pendapat, berbagi gambar, atau mencari informasi dalam hitungan detik. Media sosial menjadi ruang terbuka yang sangat luas bagi setiap orang, termasuk kita para muslimah. Namun, di balik kemudahan ini, tersimpan ujian besar bagi keimanan dan akal kita. Tidak sedikit yang tergelincir dalam dosa karena jari jemarinya tidak dijaga. Ada yang mudah berkomentar kasar, menyebarkan fitnah, membuka aib orang lain, atau bahkan menampilkan dirinya dengan cara yang tidak sesuai dengan adab Islam. Padahal nih ya, Allah telah memperingatkan dalam firman-Nya yang sudah dijelaskan di Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ayat ini bukan hanya berlaku untuk lisan, tetapi juga untuk tulisan, termasuk pesan, komentar, dan unggahan kita di media sosial. Apapun yang kita tulis mencerminkan isi hati kita. Dalam pandangan Allah, mengetik di gawai sama saja nilainya dengan berbicara langsung. Nah, keduanya itu adalah bentuk ucapan yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pedoman abadi bagi setiap muslimah, terutama di zaman ini atau di zaman digital. Jika sesuatu postingan tidak membawa kebaikan, lebih baik kita menahan diri. Jika sebuah komentar hanya akan menambah perdebatan dan kebencian, lebih baik kita diam. Diam bukan berarti kalah, tetapi bentuk kebijaksanaan kita dan kedewasaan kita. Oh iya, diam itu lebih jauh mulia dibanding ketika kita berbicara tetapi tidak sesuai fakta yang ada. Saudaraku-saudariku sekalian, media sosial sejatinya adalah
cermin dari diri kita. Saya ingatkan, media sosial sejatinya adalah cermin dari diri kita. Apa yang kita tampilkan di sana akan menggambarkan siapa kita sesungguhnya. Karena itu, berhati-hatilah dalam mengunggah foto, video, atau tulisan. Tidak semua hal pantas dibagikan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kehormatan dan privasi. Rasulullah SAW bersabda lagi, sesungguhnya sebagian dari kebaikan Islam, seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Di dalam hadis ini mengajarkan etika digital yang mendalam. Artinya, tidak semua yang kita lihat harus dikomentari, tidak semua yang kita tahu harus diumumkan, dan tidak semua yang terjadi harus diunggah. Saudariku sekalian, banyak di platform media sosial sekarang orang-orang berlomba-lomba menunjukkan kekayaan mereka, menunjukkan berapa banyak yang mereka beli ketika mereka belanja suatu barang atau benda, padahal itu tidak terlalu penting, atau mungkin itu hanya sekedar lucu-lucuan. Nah, itu adalah termasuk di budaya pamer atau ria yang kini semakin marak. Banyak yang mengunggah foto hanya demi pujian. Jadi kayak si A itu beli totalnya lebih tinggi dibanding si B. Nah, B-nya itu merasa tidak terima dan takut kalau orang-orang menganggap si B itu kalah dan dikomentari oleh orang lain bahwa si B itu tidak bisa menang. Seperti itu tuh sebenarnya kita juga tidak boleh mengomentari dari pihak A maupun pihak B. Mengomentari yang jahat. Oke? Dimengerti? Selanjutnya, padahal niat yang salah dari suatu postingan yang kita posting atau yang kita tonton itu bisa menghapus nilai amal loh. Jika tujuannya dakwah, ilmu, dan inspirasi kebaikan, maka itu menjadi amal jariah. Tetapi jika hanya untuk popularitas yang sudah saya jelaskan barusan, maka yang kita dapat hanyalah kepuasan sesaat. Jadi merasa dia wow. Terus beberapa minggu kemudian dia merasa, duh, saya kurang apa ya? Itu seperti itu ya. Jadi etika bermedia sosial sebagai muslimah tidak berhenti pada adab berbicara saja, tetapi juga meliputi cara berpakaian di dunia maya, menjaga pandangan dari konten yang haram, serta menghormati perbedaan. Jadilah muslimah yang menebarkan kesejukan, bukan kemarahan. Jadilah pengingat, bukan penghakim bagi yang berbeda. Era digital juga memberi peluang besar bagi muslimah untuk berdakwah dan berkontribusi loh. Banyak ulama dan aktivitas muslimah yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan ilmu, menginspirasi, dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Ini bukti bahwa teknologi dapat menjadi sarana ibadah, bukan menjadi penghalang menuju surga. Namun, untuk bisa melakukannya, kita perlu ilmu dan adab. Karena tanpa ilmu, semangat bisa salah arah. Dan tanpa adab, ilmu bisa kehilangan arah. Ayah, ini arahnya kemana ya? Hadirin muslimah yang dirahmati Allah, dunia digital adalah ladang luas. Di sana ada pahala besar bagi yang bijak dan dosa yang berat bagi yang lalai.
Nah, maka mari kita renungkan. Sudahkah jari jemari kita digunakan untuk menulis kebaikan? Sudahkah akun kita mencerminkan kepribadian muslimah sejati? Gunakan media sosial untuk menyebarkan dakwah, menguatkan sesama perempuan, dan menebarkan kasih sayang. Jadikan setiap postingan bernilai ibadah. Ingatlah, meski orang lain tidak melihat niat kita, Allah mengetahui isi hati hambanya. Sekian khutbah atau ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kalian paham dan kalian semoga kita semua mulai merenungi diri kita sendiri, apakah kita sudah bijak menggunakan handphone atau gawai ini atau masih belum. Oke, sekian, terima kasih. Saya Tika Lestari pamit undur diri.